Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NIM 190210204 dari Prodi PGSD kelas D angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba atau praktikum terkait dengan fotosintesis. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua yaitu membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat yaitu untuk membuktikan pengaruh cahaya atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Baik, langsung saja pada percobaan yang pertama. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan yang pertama ini yaitu ada satu buah gelas kimia 1000 ml, satu buah corong gelas, satu buah tabung reaksi, kemudian ada 5 buah plastik jilid dengan warna yang berbeda yaitu merah, kuning, biru, hijau, dan ungu. Kemudian ada satu buah termometer suhu, ada satu buah stopwatch. Di sini saya menggunakan ponsel genggam. Selanjutnya ada satu buah alat hitung, ada satu buah benang jahit, ada baking soda secukupnya, soda kue, kemudian ada satu buah gunting, ada air biasa, dan di sini ada juga tanaman Hydrilla verticillata. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, adapun prosedur dan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita ambil atau kita siapkan 5 tangkai tanaman Hydrilla verticillata yang sudah diukur kira-kira 10 cm. Diukur dan dipotong kira-kira 10 cm seperti ini. Kemudian kita satukan dan kita ikat pangkalnya menggunakan benang jahit. Baik, setelah kita ikat seperti ini, kemudian kita letakkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tuangkan air ke dalam gelas kimia 1000 ml sebanyak 3/4 bagian. Oke. Setelah itu, kita masukkan tanaman Hydrilla ini ke dalam corong gelas dengan posisi potongan menghadap ke atas. Setelah seperti ini, selanjutnya kita masukkan corong gelas ke dalam gelas kimia dengan posisi terbalik. Nah, fungsinya benang jahit di sini yaitu untuk memudahkan kita dalam menarik. Untuk selanjutnya, kita masukkan air ke dalam tabung reaksi.
Dan kita tutup corong gelas menggunakan tabung reaksi ini secara perlahan dan usahakan tidak ada gelembung yang masuk. Baik, selanjutnya kita masukkan sisa air ini ke dalam gelas kimia sampai dengan 1000 ml. Oke. Selanjutnya, setelah proses dan tahap ini selesai, kita letakkan gelas kimia ini ke tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung untuk kita amati dan kita hitung suhunya, serta kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan dalam kurun waktu 3 menit. Setelah kita letakkan di tempat gelap dan tidak terkena sinar matahari seperti ini, untuk selanjutnya kita ukur suhunya menggunakan termometer suhu. Setelah didapatkan suhunya, kemudian kita setting stopwatch dengan waktu kurang lebih 3 menit, serta kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Baik, setelah 3 menit waktu berjalan, kemudian kita masukkan hasil pengamatan tadi ke dalam tabel hasil pengamatan, yaitu berapa jumlah gelembung yang dihasilkan serta berapa suhunya. Baik, setelah melakukan percobaan di dalam ruangan atau di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, selanjutnya kita akan melakukan percobaan di luar ruangan, yang mana ini langsung terkena sinar matahari. Langkah pertama yaitu kita tuangkan setengah sendok teh soda kue ke dalam gelas kimia 1000 ml. Kemudian kita dapat mengukur suhunya menggunakan termometer suhu. Setelah mengetahui suhunya, kita dapat mencatatnya dalam tabel pengamatan. Setelah itu, kita bisa menyeting stopwatch dalam kurun waktu 3 menit dan menghitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah waktu 3 menit berakhir, selanjutnya kita dapat mencatat kembali hasil gelembung yang dihasilkan pada tabel pengamatan. Untuk selanjutnya, kita ambil plastik mika atau plastik jilid berwarna merah di atas gelas kimia dengan posisi menghadap sinar matahari secara langsung. Yang mana di sini saya melakukannya pada siang hari, maka saya meletakkannya tepat di atas gelas kimia seperti ini. Setelah itu, dapat kita cek suhunya. Baik,
Setelah kita ketahui suhunya, kita dapat mencatatnya pada tabel pengamatan. Setelah itu, kita dapat menyeting stopwatch dalam kurun waktu 3 menit dan menghitungnya kembali berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Baik, setelah 3 menit berlalu, dapat kita ketahui berapa jumlah gelembungnya. Kemudian kita dapat mencatatnya kembali dalam tabel pengamatan. Dan kita gantikan menggunakan plastik mika berwarna kuning. Kita ulangi langkah yang sama, yaitu kita letakkan plastik mika berwarna kuning ini tepat di atas gelas kimia. Untuk kemudian kita ukur suhunya. Setelah kita ketahui suhunya, selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, kita setting kembali stopwatch dan kita hitung berapa jumlah gelembung yang dihasilkan. Baik, setelah kita ketahui berapa banyak jumlah gelembungnya, berikutnya kita dapat memasukkan data tersebut ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu, kita dapat menggantikan plastik jilid ini menggunakan plastik jilid berwarna hijau. Kita ulangi langkah yang sama, meletakkannya di atas gelas kimia dengan posisi menghadap sinar matahari. Setelah itu, kita hitung kembali suhunya. Setelah kita dapatkan suhunya, kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Dan kita setting stopwatch dalam kurun waktu 3 menit serta menghitung lagi berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah diketahui jumlah gelembungnya, selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, kita ganti plastik mikanya menggunakan plastik mika atau plastik jilid berwarna biru. Kita ulangi langkahnya tadi, yaitu meletakkan plastik jilid ini di atas gelas kimia secara langsung menghadap sinar matahari seperti ini. Dan kemudian kita ukur suhunya. Setelah kita dapat jumlah suhunya, kemudian kita dapat memasukkannya ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, kita setting kembali stopwatch dalam kurun waktu 3 menit dan menghitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah 3 menit, kita ketahui jumlah gelembung yang dihasilkan, kita dapat mencatatnya dalam tabel pengamatan.
Baik, yang terakhir yaitu kita menggunakan plastik mika atau plastik jilid yang berwarna ungu. Kita ulangi langkahnya, meletakkan plastik ini tepat di atas gelas kimia dan menghadap sinar matahari secara langsung. Seperti ini. Kemudian kita hitung kembali suhunya. Kita ukur kembali suhunya. Setelah didapatkan suhunya, kita dapat mencatatnya kembali dalam tabel pengamatan. Lalu setelah kita ketahui suhunya dan memasukkannya ke dalam tabel pengamatan, selanjutnya kita ulangi langkah yang sama, yaitu menyeting lagi stopwatch dalam kurun waktu 3 menit dan kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan menggunakan alat hitung ini. Baiklah, setelah mengetahui berapa jumlah gelembung yang dihasilkan pada mika yang terakhir ini, yaitu mika yang berwarna ungu, yaitu selanjutnya kita masukkan pengamatan tersebut jumlahnya ke dalam tabel hasil pengamatan. Baik, selanjutnya yakni pada percobaan yang kedua. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kedua ini yaitu yang pertama yaitu ada daun tanaman hidup, kemudian di sini ada alkohol 70%, di sini ada pembakar spiritus atau bunsen, selanjutnya ada 2 buah gelas kimia yakni 250 ml dan 50 ml, kemudian di sini ada aluminium foil yang digunakan untuk membungkus daun, serta ada isolasi bening yang digunakan untuk melekatkan aluminium foil pada daun. Selanjutnya ada 1 buah korek api, ada 1 buah gunting, ada 1 buah pipet, ada 1 buah pinset, ada 1 buah penjepit kayu. Kemudian ada larutan betadine. Di sini saya menggunakan betadine untuk menggantikan larutan lugol. Kemudian ada kaki 3 dan kasa. Selanjutnya di sini ada piring yang mana saya gunakan untuk menggantikan cawan petri. Dan yang terakhir yaitu ada air. Baik, adapun langkah-langkah atau prosedur yang dapat dilakukan dalam percobaan yang kedua ini, yaitu yang pertama, kita pilih daun yang terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita bungkus tengahnya menggunakan aluminium foil secara melingkar dan menyeluruh. Kemudian kita rekatkan aluminium foil ini menggunakan isolasi bening secara sempurna agar aluminium foil ini tidak terjatuh atau terbawa angin. Selanjutnya kita diamkan daun ini selama kurang lebih 1 minggu dan kita dapat mengambilnya atau memetiknya pada waktu pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari menjelang maghrib. Baik, selanjutnya kita dapat mengambil aluminium foilnya atau membuka aluminium foil dari daun yang sudah kita petik ini secara perlahan agar daunnya tidak sobek. Setelah kita buka bungkus daun menggunakan aluminium foil ini seperti ini, selanjutnya kita nyalakan pembakar spiritus atau bunsen menggunakan korek api. Kita letakkan di bawah kasa seperti ini.
yaitu kita masukkan air ke dalam gelas kimia yang berukuran 250 ml secukupnya. Baik. Setelah itu kita letakkan gelas kimia 250 ml ini di atas kasa yang telah diberikan pembakar spiritus. Kita tunggu air ini sampai mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita dapat menuangkan alkohol ke dalam gelas kimia yang berukuran 50 ml. Kita tuangkan secukupnya seperti ini. Setelah airnya mendidih, kita dapat memasukkan satu persatu daun menggunakan pincet. Baik, kita rebus daun-daun ini kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit dan dirasa daunnya sudah mulai layu, kita dapat mengangkatnya dan meniriskannya di atas tisu seperti ini. Baik, setelah kita tiriskan di atas tisu seperti ini, selanjutnya kita masukkan daun-daun ini ke dalam gelas kimia 50 ml yang sudah diisi dengan alkohol 70%. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, selanjutnya kita rebus daun-daun yang kita masukkan dalam larutan alkohol ini ke dalam gelas yang berisi 250 ml air ini menggunakan penjepit kayu. Kita rebus kurang lebih 3 menit. Kita masukkan seperti ini ya. Dan usahakan bagian bawah gelas kimia yang berukuran 50 ml ini tidak menyentuh bagian bawah gelas yang berukuran 250 ml. Setelah 3 menit dan sudah mendidih seperti ini, kemudian kita angkat. Kita letakkan dulu seperti ini dan kemudian kita matikan pembakar spiritus atau pembakar bunsen. Nah, selanjutnya kita dapat meneteskan lugol ke dalam piring sebanyak 10 tetes, kurang lebih 10 tetes. Yang mana di sini saya mengganti larutan lugol itu menggunakan larutan betadine seperti ini. Kita letakkan larutan betadine ini di dalam
dalam piring. Setelah larutan betadin ini rata di dalam piring, selanjutnya kita masukkan daun yang sudah direbus menggunakan alkohol ini ke dalam piring. Selanjutnya, kita tetesi kembali daun-daun ini menggunakan larutan betadin kurang lebih 10 tetes di atasnya. Kita tetesi di atas daun. Kita usahakan larutan betadin ini merata mengenai seluruh bagian permukaan daun. Baik, setelah kita pastikan seluruh bagian permukaan daun ini terkena larutan betadin secara menyeluruh dan rata, selanjutnya kita amati setiap daun-daun ini dengan cara menerawangnya satu persatu pada bagian daun di tempat yang terang atau terkena sinar matahari secara langsung. Baik, setelah kita bawa keluar terkena sinar matahari langsung seperti ini, untuk selanjutnya kita terawang satu persatu daun langsung dengan sinar matahari seperti ini. Kita amati seperti apa perubahan warnanya dan apa perbedaannya antara daun yang terkena larutan betadin serta yang sudah dibungkus aluminium foil dengan yang tidak. Baik, setelah kita amati dan kita terawang perbedaannya, jangan lupa untuk kita tuliskan pada tabel hasil pengamatan perubahan apa yang terjadi dan seperti apa perubahan warnanya. Baik, demikianlah praktikum atau uji coba yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.